pembinaan di sini yang dimaksud adalah suatu upaya pengelolaan berupa melatih, membiasakan, memelihara, menjaga, dan mengarahkan serta mengembangkan kemampuan seorang santri atau siswa untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, menurut saya sendiri pembinaan di sini adalah bagaimana pembinaan yang dilaksanakan, metode yang dilakukan, serta langkah apa yang tepat yang perlu diterapkan pada siswa supaya pembinaan yang dimaksud dapat tercapai dengan baik. Kemudian karakter religius yang dimaksudkan di sini adalah karakter yang diartikan sebagai watak, tabiat, pembawaan, dan kebiasaan. Nah, selain itu ada istilah atau penyebutan tentang karakter yang disebut sebagai nilai keagamaan. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, di sini saya mengambil tiga teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik pengumpulan secara observasi, kemudian pengumpulan wawancara, dan yang terakhir dengan dokumentasi. Nah, kemudian teknik analisis data ada tiga. Yang pertama uji data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Kemudian instrumen wawancara. Di sini saya mewawancarai tiga orang atau tiga narasumber. Yang pertama itu mewawancarai pada kepala sekolah, kemudian yang kedua dengan guru kelas, dan yang terakhir dengan siswanya sendiri. Next. Nah, di sini ada wawancara tampilan atau pertanyaan-pertanyaan wawancara dengan kepala sekolah. Yang pertama pertanyaannya adalah berapa lama Bapak mengajar di MI Syariah Negeri Sarikol 2? Kemudian yang kedua, berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Yang ketiga, kapan berdirinya MI Syariah Negeri Sarikol 2? Yang keempat, apa saja program yang ada di MI Syariah Negeri Sarikol 2? Yang kelima, bagaimana pelaksanaan program tersebut? Dan yang terakhir, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan program tersebut? Next. Nah, kemudian adalah di sini ada beberapa pertanyaan wawancara dengan guru kelas. Pertanyaannya yang pertama yaitu berapa lama Bapak atau Ibu mengajar di MI Syariah Negeri Sarikol 2? Yang kedua, apa latar belakang pendidikan Bapak atau Ibu? Yang ketiga, menurut Bapak atau Ibu bagaimana minat siswa terhadap program hafalan juz amma? Yang keempat, metode apa yang digunakan dalam proses hafalan juz amma? Yang kelima, bagaimana penerapan metode yang Bapak atau Ibu sebutkan dalam proses hafalan? Dan yang terakhir, apa kelemahan atau kendala yang dihadapi dengan menggunakan metode tersebut? Next. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan wawancara dengan salah satu siswa. Yang pertama yaitu bagaimana waktu pelaksanaan pembelajaran program hafalan juz amma. Yang kedua, apa saja yang dipersiapkan sebelum hafalan juz amma. Dan yang terakhir, bagaimana menurut adik, apakah menghafal juz amma mengganggu kegiatan belajar lainnya seperti mengerjakan PR atau menghafal pelajaran lainnya. Nah, terima kasih.